Inilah nasib tol harga diri Jokowi. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Yuk kita bahas proyek jalan tol harga diri Jokowi, yaitu Tol Getasi dan Tol Bali Mengwi di akhir tahun 2024 terkini. Setelah dilakukan perencanaan yang matang pada bulan Juni 2022, groundbreaking Tol Bali Mengwi atau Jakat Kerti Bali Tol Road dilakukan dengan keriuhan pada 10 September tahun 2022. Jalan tol yang bernilai sekitar 25 triliun dengan panjang 96,84 km ini berjalan selama 3 bulan dan mencapai panjang 4 km. Sejatinya tol ini dibangun dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah Gilimanuk Pakutatan sepanjang 53,6 km, tahap kedua Pakutatan Soka sepanjang 24,3 km, dan tahap 3 Soka Mengwi sepanjang 18,9 km. Memasuki tahun 2023, proyek kemudian perlahan-lahan terhenti dan mangkrak. Mungkin terkait dengan pendanaan yang tidak lancar atau mungkin beban kerja proyek lain di seluruh Indonesia, terutama pembangunan IKN Nusantara. Kabar di akhir Agustus 2024, Tol Gilimanuk Mengwi di Pulau Bali bakal dilelang ulang. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Triyono Juno Asmono mengatakan proyek ini akan mendapatkan dukungan konstruksi dari pemerintah. Ada penyusian kebijakan nilai investasi yang paling penting, yaitu dukungan pemerintah berupa konstruksi. Yang tadinya tidak ada dukungan sekarang menjadi ada. Jalan tol Gilimanuk Mengwi rupanya hanya ada satu perusahaan atau konsorsium yang mendaftar atau ikut dalam proses lelang, yakni PT Bangun Sarana Agung. Hasilnya, setelah panitia pelelangan pengusahaan jalan tol selesai mengevaluasi dokumen prakualifikasi, perusahaan atau konsorsium tersebut tidak lolos. Saat groundbreaking Tol Gilimanuk Mengwi, diketahui bahwa Badan Usaha Jalan Tol PT Tol Jagat Kerti Bali memegang kendali proyek. Bahkan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengharuskan pembangunan tol mengikuti irama jegok dinamis seperti musik rock and roll. Pasalnya tol ini ditargetkan bisa selesai dibangun dan dioperasikan tahun 2025 mendatang. Jalan tol Gilimanuk Mengwi sepanjang 96,84 km akan dibangun melintasi 3 kabupaten, 13 kecamatan, dan 58 desa dengan biaya 25 triliun. Kini Agustus 2024, jalan tol ini kembali akan dilelang ulang dengan tawaran keringanan dari pemerintah, yaitu KPU talangan pembebasan lahan dan konstruksi agar lebih menarik atau memperingan pendanaan atau investor. Dari gelagat ini, pembangunan jalan tol Kerti Bali atau Tol Mengwi baru akan dimulai kembali tahun 2025 dan dapat dipastikan tidak akan mungkin selesai tahun 2025 dan akan kembali ke rencana semula, yakni selesai tahun 2028. Yang kedua, nasib Tol Getasi. Rencana pembangunan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap membuka peluang baru untuk peningkatan kegiatan ekonomi di koridor selatan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Setali 3 uang dengan Tol Bali Mengwi, proyek jalan tol terpanjang di Indonesia Getasi atau Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap kembali dilelang ulang. Bahkan kali ini adalah lelang yang ketiga. Berbagai siasat pun dilakukan pemerintah, dari mengulang tender hingga merubah rencana awal, yaitu pembangunan tahap awal tidak sampai Cilacap, melainkan berhenti di Ciamis. Kemudian siasat berikutnya adalah tetap melaksanakan sosialisasi serta ganti rugi lahan di beberapa kecamatan yang dilalui, antara Bandung hingga Garut dan Tasikmalaya. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Triyono Juno Asmono pada tanggal 26 Agustus 2024 mengatakan bahwa proyek ini mau berprogres kembali, diatur oleh Badan Pengatur Jalan Tol untuk pelaksanaan lelang ulang.
Sama dengan proyek jalan tol Bali-Mengwi, pemerintah juga akan memberikan dukungan konstruksi untuk tol Getasi. Seperti diketahui bahwa hasil lelang ulang di awal tahun 2024 hasilnya nihil. Dari laman resmi BPJT untuk jalan tol Getasi, panitia pelelangan pengusahaan jalan tol telah selesai mengevaluasi dokumen perusahaan atau konsorsium. Ada 2 perusahaan atau konsorsium yang mendaftar, yakni PT Trans Persada Sejahtera, PT Wira Nusantara Bumi, dan konsorsium PT Daya Mulia Turangga, PT China State Construction Overseas Development Shanghai. Hasilnya, panitia pelelangan pengusahaan jalan tol menetapkan bahwa kedua perusahaan atau konsorsium itu dinyatakan tidak lolos. Penetapan tersebut diumumkan oleh panitia pelelangan pengusahaan jalan tol pada 20 Mei 2024. Sebelum lelang ulang tersebut, konsorsium BUMN swasta PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap yang terdiri dari PT Jasa Marga Persero Tbk, Kemitraan PT Daya Mulia Turangga Gama Group, PT Jasa Sarana, PT Wakista Karya Persero Tbk, PT PB Persero Tbk, dan PT Wijaya Karya Persero Tbk telah menjadi pemenang tender, namun kemudian terkendala dana. Sehingga kemudian rencana pembangunan jalan tol sepanjang 206,65 km dan terpanjang di Indonesia pun gagal dimulai tahun 2022. Dan kini nasib tol Getasi di akhir tahun 2024 kemungkinan paling banter pengumuman pemenang tender atau bahkan terancam gagal jika pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran tidak memiliki komitmen kuat untuk meneruskannya. Untuk itu, para kepala daerah yang terlintasi proyek jalan tol tersebut kiranya dapat aktif dan jemput bola agar proyek ini didesak dan dimohonkan untuk diteruskan dan segera eksekusi. Aduh, sedih ya dengar kabar seperti ini ya. Jangan sampai jalan tol Getasi ataupun jalan tol Bali-Mengwi yang dirancang berlangsung hingga tahun 2029 akan kembali ke rencana awal berlangsung hingga tahun 2028-2029 ya. Apalagi untuk tol Getasi ini rancangannya malah hingga tahun 2075. Keburu pada mati orang-orangnya ya lur. Walah nu kepriwe mau sih. Pulau Bali dan wilayah selatan Jawa Tengah atau Jawa Barat sudah mendesak dan sangat pantas segera memiliki jalan tol untuk peningkatan akses maupun ekonomi wisata barang dan jasa. Ayo para pemimpin pilkada hasil pemilihan kepala daerah yang baru ya, baik bupati maupun gubernur atau wali kota, rame-rame samperin itu Bappenas atau pemerintah baru Prabowo Gibran agar segera meneruskan proyek ini. Ulah cicing wae, jangan diem aja meneng baik.